Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen dengan judul Menjaga Pikiran dan Hati. Tema khotbah GBI 13 Februari 2022 bersama dengan saya Pastor Fani Paendong. Mari sebelum kita menikmati dan belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hidup kami adalah karena kasih karunia Tuhan. Kiranya hari-hari di depan ini kami tetap ada di dalam jalan Tuhan dan mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami, dalam pribadi, keluarga, bisnis kami, usaha, bahkan masa depan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu berbicaralah kepada kami mau dikuatkan, dinasihatkan dan dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita lihat dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan dalam ayat ini ada kata bersukacita 2 kali dituliskan oleh Paulus dan disertai dengan kata-kata terakhir, Tuhan sudah dekat. Next, ayat selanjutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saya percaya setiap kita menginginkan hidup di dalam damai sejahtera Allah yang menguasai akal dan hati serta pikiran kita. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Pandemi COVID-19 masih ada bersama dengan kita. Dan pandemi COVID-19 dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dalam dunia ini. Seharusnya kita bisa memaknai lewat peristiwa ini yang terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kita tidak dihantui dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kecemasan, bahkan hati kita yang penuh dengan gundah gulana, sesuatu yang tidak pasti di dalam dunia ini. Kita belajar berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bicara tentang spiritual, yakni hubungan kita dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 seharusnya juga membuat iman, kepercayaan, bahkan spiritual kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sungguh-sungguh hidup di dalam perjanjian-perjanjian Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Kita semakin setia, semakin taat, semakin percaya, bukan semakin kendor, lalai dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita di awal khotbah Kristen ini,
Bagaimana caranya agar saya dan saudara, agar kita dapat memiliki kesehatan jiwa? Ya, jawabannya yakni menjaga pikiran dan hati kita. Supaya kita bisa memiliki kesehatan jiwa, kita harus bisa jaga pikiran dan hati kita. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita perlu menjaga tubuh kita dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun untuk menjaga kesehatan jiwa bukan berasal dari hal-hal yang sifatnya jasmania. Namun untuk menjaga kesehatan jiwa, saya dan saudara harus sungguh-sungguh menjaga pikiran dan hati kita ini. Karena pikiran dan hati kita adalah pintu gerbang sejatinya untuk kita dapat menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Allah, yang dapat menguasai akal, pikiran, dan hati kita dimanapun kita berada. Maukah Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, engkau yang bersama-sama dengan saya saat ini dalam khotbah Kristen, belajar untuk menjaga pikiran dan hati ini? Saya berharap beberapa menit ke depan kita bisa menemukan jawabannya. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa memiliki pikiran dan hati seperti yang Tuhan inginkan. Menjaga pikiran dan hati kita dengan cara yang pertama di dalam ayat-ayat tadi kita melihatnya adalah senantiasa bersukacita. Tetap bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Bersukacita tidak dapat ditemukan di tempat-tempat yang kita kunjungi di tengah-tengah dunia ini. Sukacita tidak dapat ditemukan di dalam barang-barang mewah. Tapi sukacita itu sifatnya sesuatu yang dari dalam keluar, sehingga orang bisa berjumpa dengan kita, melihat kita. Ada joyful, ada sukacita yang melimpah. Karena yang kita miliki adalah Raja di atas segala raja, yang empunya dunia ini. Itu sumber sukacita kita. Ada amin. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Kita ini dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Karena pekerjaan baik yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Dan yang memuliakan nama Tuhan adalah buah itu, buah perbuatan baik. Apakah orang-orang sekitar kita bisa menikmati buah kita, perbuatan baik kita? Atau sebaliknya, orang-orang sekitar kita melihat bahwa hidup kita tidak jauh beda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan. Sejatinya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, buah yang asam, buah yang jelek. Mari kita menghasilkan perbuatan baik. Dan yang ketiga, senantiasa berserah. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah bukti kita mengakui kedaulatan pribadinya. Dengan berserah artinya kita mengizinkan kehendak, rancangan, rencana kedaulatan Tuhan itu terjadi atas hidupku dan hidupmu. Percayalah, Bapa yang baik tidak akan mencelakakan anaknya. Masakan ada seorang anak minta roti dan bapaknya memberi dia ular? Bapa kita di surga itu Bapa yang maha baik. Ketika kita sebagai anak-anaknya menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, maka Bapa yang baik itu akan menuntun kita di padang rumput yang hijau, di sungai yang jernih, memberikan minum kepada kita.
Dan yang keempat, senantiasa berdoa. Doa bukan sekadar meminta dan meminta. Tapi doa juga cara kita mendapatkan kekuatan baru darinya. Bukankah dalam bagian lain firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan pernah berpikir bahwa dengan cara kita berdoa maka segala apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Tidak. Di dalam doa itu ada 3 jawaban. Ya, tunggu, dan tidak. Tapi ketahuilah di dalam doa kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia menyerahkan segala ketakutannya. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga. Mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalankan kehendak Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita. Yang kelima, senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur kita membesarkan kapasitas hati ini untuk senantiasa melihat dari kacamatanya Tuhan semua baik adanya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mempercayai, yang mengasihi Dia. Saya percaya dengan bersyukur sejatinya juga menolong kita untuk tidak mudah komplain, tidak mudah menyalahkan orang-orang sekitar kita. Bahkan dengan bersyukur membuat kita hidup menjadi lebih enjoy, lebih nyaman. Karena kita tahu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin, saudaraku. Ya, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi saya dan saudara bisa mencegah agar burung tidak membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa mencegah, melarang masalah itu mengendalikan pikiran dan hati kita. Karena itu, jagalah pikiran dan hati kita. Bukankah juga dalam bagian firman Tuhan katakan hati adalah pintu gerbang. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan kita. Seluruh hidup saya dan saudara itu dikendalikan dengan apa yang tersimpan di dalam pikiran dan hati kita. Jika hari-hari ini kita menyimpan kebencian, maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan kebencian. Jika hari-hari ini kita menyimpan kekhawatiran, maka yang keluar adalah kata-kata khawatir, sikap khawatir. Tapi kalau hari-hari ini yang kita simpan adalah rasa syukur, bersukacita, berserah, berdoa kepada Dia, maka apa yang keluar tindakan perilaku kita adalah perbuatan-perbuatan anak-anak Allah. Gaya hidup seperti gaya hidup Yesus ketika masih ada bersama dengan para murid-muridnya. Baiklah setiap kita bukan hanya mengetahui firman ini, tapi juga kita melakukan firman ini, menjaga pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, bahkan juga kita tidak bersalah di hadapan sesama kita. Jagalah pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan menjadi jauh lebih penting. Mari hari-hari ini kita memiliki waktu yang banyak untuk merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memperbanyak pujian-pujian rohani di dalam mulut kita, bermazmur kepada Tuhan, memiliki komunitas yang sehat, sehingga hati dan pikiran kita terjaga, dan di dalamnya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.
Biar damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami harus jaga hati dan pikiran kami. Tolong kami dengan Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat anaknya Yesus Kristus. Pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang membutuhkan jalan keluar, ada jalan yang baru Tuhan bukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.